Ketegangan antara Cina dan Jepang kini meluas, tak lagi sekadar perselisihan bilateral. Beijing manfaatkan krisis dengan Tokyo saat ini untuk menekan negara-negara di seluruh dunia agar sejalan dengan rencananya soal Taiwan. Semua bermula dari komentar Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi yang menyinggung kemungkinan peran militer Tokyo di Selat Taiwan. Tapi reaksi Cina berkembang jauh lebih besar. Beijing mengubah pertikaian dengan Tokyo menjadi alat tekan global. Langkah penting pun diambil. Cina mengirimkan surat resmi ke PBB, menuduh Jepang melanggar hukum internasional dan menegaskan bahwa intervensi negara asing dalam konflik Taiwan akan dianggap tindakan agresi. Intinya, Beijing ingin memaksa negara-negara lain untuk diam atau setuju. Dan dalam narasi Cina, diam itu berarti memilih sisi mereka. Sementara itu, Xi Jinping berbicara via telepon dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Komunikasi yang disebut sangat baik itu memunculkan pertanyaan baru. Sejauh apa Amerika Serikat akan mendukung Jepang dan Taiwan? Seperti apa manuver Cina dalam krisis ini? Dan apa dampaknya bagi konstelasi global? Simak selengkapnya dalam video berikut. Dalam eskalasi sengketa diplomatik dengan Jepang, pemerintahan Presiden Xi Jinping secara resmi membawa masalah ini ke PBB. Mengutip Bloomberg, Senin 24 November 2025, Cina mengirim sebuah surat yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Jumat 22 November 2025. Duta Besar Cina untuk PBB, Fu Chong, menuduh Takaichi melanggar hukum internasional melalui komentarnya. Fu Chong menulis dengan menghubungkan krisis Selat Taiwan dengan pengerahan pasukan Jepang. Takaichi telah melangkahi batas. Surat PBB itu merupakan langkah terbaru Cina untuk menggalang dukungan internasional dalam perselisihannya yang semakin memanas dengan Jepang. Langkah ini telah memperluas sengketa dari hanya antara Cina dan Jepang ke badan internasional di mana Beijing menikmati dukungan luas, terutama dari negara-negara berkembang di belahan bumi selatan. Dengan mengklaim hak bela diri dan menyamakan intervensi Jepang sebagai tindakan agresi, Beijing secara efektif menegaskan bahwa tak ada negara di dunia termasuk Amerika Serikat yang boleh datang untuk membela Taiwan jika terjadi invasi. William Yang, analis senior untuk Asia Timur Laut di International Crisis Group, menilai surat itu sebagai langkah awal yang strategis. Yang menambahkan, Cina ingin melihat seberapa besar kesediaan pemerintahan Trump untuk menawarkan dukungan konkret kepada Jepang. Sementara bagi Kepala Ekonom Asia Pasifik di Natixis SA, Alicia Garcia Herrero, resolusi yang dibawa Cina meskipun bukan resolusi formal, sudah merupakan kemenangan besar. Cina juga berulang kali menolak persamaan antara invasi Ukraina yang merupakan sebuah negara berdaulat dengan situasi Taiwan yang dianggap sebagai wilayahnya. Melalui logika ini, Beijing menuduh Amerika Serikat dan sekutunya memiliki standar ganda, yakni menjunjung tinggi perbatasan Ukraina tetapi melanggar kedaulatan Cina atas pulau tersebut. Cina lewat logika serupa juga berupaya menetapkan bantuan militer asing apapun ke Taiwan sebagai pelanggaran ilegal terhadap wilayahnya. Di tengah tegangan yang memuncak, Presiden Cina Xi Jinping melakukan panggilan telepon dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Senin 24 November 2025. The Guardian melaporkan Taiwan menjadi fokus utama dalam pembicaraan tersebut. Menurut Kementerian Luar Negeri Cina, Xi Jinping menyampaikan kepada Trump bahwa kembalinya Taiwan ke Cina adalah bagian integral dari tatanan internasional pasca perang. Ini adalah tatanan yang ditempa dalam perjuangan bersama Amerika Serikat dan Cina melawan fasisme dan militerisme. Sebelum ini Cina berulang kali mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Beijing juga bersumpah akan menguasainya, bahkan dengan kekerasan jika perlu. Respon dari Washington meskipun tidak secara eksplisit mendukung klaim Beijing, menunjukkan nada optimis terhadap hubungan bilateral mereka. Trump tidak menyebut Taiwan dalam unggahan di akun Truth sosial pribadinya.
Ia memuji hubungan AS-Cina sebagai sangat kuat dan menyatakan panggilan itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang sangat sukses di Korea Selatan 3 minggu sebelumnya. Namun Trump disebut memberitahu Xi Jinping selama diskusi mereka bahwa AS memahami betapa pentingnya masalah Taiwan bagi Cina. Di sisi lain, Perdana Menteri Jepang Sanai Takaichi juga melakukan panggilan telepon dengan Trump. Takaichi mengatakan mereka mengadakan dialog seputar panggilan telepon Trump dengan Xi Jinping, aliansi Jepang AS, dan tantangan yang dihadapi di kawasan Indo-Pasifik. Krisis diplomatik sengit antara Tokyo dan Beijing dipicu oleh komentar Perdana Menteri Takaichi yang menyiratkan intervensi militer Jepang jika Cina menyerang Taiwan. Cina merespon dengan serangkaian tindakan pembalasan yang dirancang untuk menunjukkan ketidaksenangan sekaligus menegaskan dominasi ekonominya. Tindakan balasan itu mencakup penurunan tajam dalam pariwisata Cina ke Jepang, larangan impor makanan laut, dan pembatalan acara budaya bersama. Dalam kecaman mereka, pejabat Cina dan media resmi sering menyinggung soal agresi Jepang terhadap Cina dan negara-negara Asia lainnya di masa lalu. Beijing menuding pemerintahan Takaichi ingin kembali ke jalur militerisme yang berbahaya. Tindakan Cina tanpa henti menargetkan Takaichi juga memiliki tujuan politik domestik. Tujuan itu adalah membuat Xi Jinping terlihat kuat dengan tidak menyerahkan wilayah apapun kepada musuh sejarah mereka. Ketegangan antara Cina dan Jepang menunjukkan bagaimana isu yang semula bersifat bilateral dapat berkembang menjadi persoalan yang menyentuh dinamika regional bahkan global. Langkah Beijing membawa sengketa ini ke PBB menegaskan upaya Cina memperluas medan diplomasi sekaligus menguji respon komunitas internasional terhadap klaimnya atas Taiwan. Di sisi lain, komunikasi Cina dan Amerika Serikat di tengah situasi yang memanas memperlihatkan betapa sensitifnya isu Taiwan dalam hubungan kedua negara. Sikap Washington yang berhati-hati serta respon Tokyo yang tetap menegaskan posisinya mencerminkan kompleksitas hubungan kekuatan besar di kawasan Asia Timur. Pada akhirnya, sengketa Cina-Jepang terkait Taiwan memperlihatkan perubahan lanskap geopolitik di Asia Timur. Dinamika yang terus berkembang berpotensi memengaruhi keseimbangan regional serta hubungan antar negara dalam waktu yang lebih panjang. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.